Ya, nampaknya babak ini terus semakin ada babak baru dalam kasus ijazah Jokowi, dan sampai dengan saat ini beberapa tersangka ternyata sudah mendapatkan SP3 setelah meminta restoratif justice. Egy Sujana dan juga Damai Lubis ya. Dan pagi hari ini kita juga langsung berbincang dengan narasumber yang sudah ada di studio dan juga di Zoom. Sudah ada Ibu Elida Neti, kuasa hukum dari Bapak Egy Sujana yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, Bu Neti. Selamat pagi, Bu Neti. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bapak Rizal Fadila, tersangka. Ya, Ibu Neti, kita masih menunggu kehadiran Ibu Neti untuk bergabung bersama kami di studio, dan juga ada narasumber lain. Sudah ada Bapak Rizal Fadila, tersangka kasus ijazah Jokowi. Selamat pagi, Pak Rizal. Assalamualaikum, Pak Rizal. Sehat ya, Pak ya? Maria Barati. Sehat, dan kita juga masih menantikan Bapak Rifai Kusuma Negara, kuasa hukum Jokowi, yang akan bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Tapi saya mau ke Pak Rizal dulu berbicara mengenai tersangka lainnya. Sudah mengajukan restoratif justice, sudah SP3 juga. Dari sisi Anda akan seperti apa nantinya? Ya, kalau kami kelihatannya bersepakat yang bertiga ya. Tiga orang masuk lainnya. dalam klaster 1 ya, tidak akan mengajukan restoratif justice. Gitu kan. Kita akan memenuhi proses-proses hukum yang berjalan. Gitu. Oke, dan itu sudah disepakati ya, dan hari ini berarti sudah bersiap ya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saya kira kita sangat siap sekali gitu kan, karena apa yang dilakukan oleh yang sekarang jadi para tersangka itu itu diyakini tidak memiliki motif-motif kriminal gitu kan. Jadi kami akan memperjuangkan dan membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini tidak merupakan perbuatan pidana. Oke. Pemeriksaan nanti jam berapa, Pak Rizal? Di jadwal jam 10, Mbak. Jam 10 pagi. Iya. Oke. Kira-kira apa yang akan didalami oleh pihak kepolisian, Pak, nanti? Agenda pemeriksaan. Ya mungkin untuk ingin menguji ya pemenuhan rumusan delik ya yang disangkakan kepada para tersangka atau klaster 1 ini, pasal 310, 311, kemudian 160 dan mungkin dikaitkan dengan KUHP baru ya, 433, 434 atau 246 KUHP baru. Saya kira mereka akan mencoba untuk bahwa kami ini memenuhi rumusan delik itu. Tapi dari sisi lain kami akan membuktikan bahwa kami tidak akan memenuhi rumusan delik yang disangkakan itu. Kalau yakin sekali tidak akan memenuhi rumusan delik itu, artinya sudah ada bukti atau data-data fakta yang dibawakan ya, dari oleh Anda? Bukan soal bukti semata ya, bukti bisa dari saksi kan. Kemudian juga kami sudah ikut menguji lah, melihat pembuktian tentang dokumen-dokumen gitu ya yang sudah dikemukakan juga kepada penyidik pada proses sebelumnya. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah bahwa misalnya 310, 311 misalnya gitu kan, tentang pencemaran dan fitnah yang dikaitkan 433, 434 KUHP baru itu, bahwa bagaimana ada pencemaran, ada fitnah kalau misalnya yang dimasalahkan itu ijazah Pak Jokowi belum terbukti palsu dan asli. Harus di persidangan. Bukannya sudah selesai kasus di Bareskrim? Belum. Bareskrim itu hanya menyatakan identik, tidak menyatakan otentik. Bahkan sampai sekarang TPUA gitu kan, pada waktu itu saya masih menjabat wakil ketua, itu masih menerima surat dari Irwasum bahwa proses itu masih berjalan gitu sampai menunggu informasi dari Bareskrim, Irwasum. Jadi kalau dari pihak kanan nantinya akan terus bersikeras dengan bukti-bukti yang dimiliki untuk nantinya sampai di persidangan? Iya, saya kira bukan soal itu saja, bukan soal kita rela begitu saja di sidang. Kita akan berjuang bahwa memang proses yang dilakukan ini tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Tapi kalaupun sampai di sidang, kita akan juga terus membuktikan gitu bahwa apa yang bukan dituduhkannya, yang didugakan kepada Pak Jokowi bahwa berijazah palsu akan terus kita lakukan. Pak, kalau berbicara mengenai dari sisi kuasa hukum Roy Suryo CS ya, melihat bahwa ada kejanggalan dan cacat hukum dalam proses restoratif justice sehingga akhirnya SP3. Anda juga melihat hal yang serupa? Ya, saya kira begitu. Dari sisi mana mungkin? Kalau saya melihatnya dari sisi aturan yang dibuat oleh polisi sendiri, yaitu surat polisi tanggal 1, surat Kapolri ya, tanggal 1 Januari 2026 baru. Itu dia membuat surat tentang
pengarahan, petunjuk untuk penanganan perkara dikaitkan dengan KUHP baru Iya, betul. 2025. Iya. Nah, saya lihat di situ bahwa polisi menyatakan kalau untuk proses penyidikan sebelum 2 Januari 2026, berarti yang kita masuk ini, Iya, kemarin. gitu kan, itu sampai selesai katanya penyidikannya, baik itu penyerahan atau SP3 atau juga mungkin kedaluarsa, itu digunakan KUHP lama. Gitu, tegas di situ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berarti menurut undang-undang itu dan menurut KUHP lama tidak dikenal namanya restoratif justice. Begitu. Sedangkan polisian menyatakan gunakan itu. Tapi ternyata Polisi merujuknya pada yang baru kan? rujuk pada yang baru. Berarti polisi menentang aturannya sendiri, dalam hal ini penyidik ya, Polda Metro Jaya gitu. Jadi dengan begitu nggak sah kalau menurut saya, gitu kan. Oke, sebelum kita juga lanjutkan dan kita minta konfirmasi ya kepada Bu Eli dan Neti, tapi sudah hadir bersama kami di sini ada Bang Rifai Kusuma-Negara, kuasa hukum Pak Jokowi. Terima kasih, silakan masuk. Pak Rifai, terima kasih banyak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Rifai. Terima kasih, selamat pagi. Oke, langsung saja kalau gitu saya mau ke Bu Neti. Bu Neti, ternyata rekan-rekan Anda yang dulu sejawat dalam kasus ini tersangka klaster 1 justru juga menentang SP3 tersebut dianggap cacat secara hukum. Gimana Bu Neti? Saya nggak bisa menyalahkan mereka karena ilmunya sampai di situ. Jadi pemahamannya, saya adalah seorang sertifikasi tentang restoratif justice dan saya juga adalah seorang mediator yang dapat yang di-SK-kan oleh Mahkamah Agung, mediator non hakim. Nah, dalam hal ini kita harus dapat melakukan mediasi, baik itu di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan juga masih bisa berlaku karena ini delik aduan. Adapun tertuang di situ delik umum yang sesuai dengan pasal penghasutan itu dipertimbangkan dengan alasan hukum yang dapat dilakukan untuk disikapi demi hukum. Nah, mereka juga akan mengadakan ketika kami memasukkan surat permohonan RJ tanggal 10 awalnya, kemudian diulang tanggal 12. Mereka tanggal 13 itu mengadakan gelar perkara. Terus dan di situ di gelar perkara tersebut hari Senin, pas setelah gelar perkara tanggal 13 tanggal yang sama, Pak Jokowi membuat statement bahwa tolong dipertimbangkan kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa kita sudah baikan, sudah berdamai, dan benar Bang Egy Sujana dengan Bang Damai Hari Lubis bersama pengacaranya Eli dan Neti hadir ke Solo. Nah, dengan itu dua substansi hukum sudah berjalan dengan baik. Pertama mereka gelar perkara, kemudian permohonan perdamaian, kesepakatan perdamaian sudah terjadi. Maka tanggal 14 saya tanda tangani, saya buat narasi hukumnya. Tanggal 15 baru selesai SP3-nya. Makanya tanggal 16 Bang Egy berangkat. Sebenarnya Bang Egy berangkat tanggal 15, jadi ininya hangus, tiketnya hangus. Baik, Bu Neti. Bu Neti tadi ada... Ya, oke. Ya, Bu Neti. Ya, tadi kan Anda sudah sampaikan panjang lebar begitu ya. Tapi begini, kami harus kasih juga waktu Pak Rizal tadi disangkakan oleh Bu Neti bahwa keilmuannya nggak sampai di sana. Keilmuan Anda dipertanyakan katanya tadi Pak Rizal. Ya, saya kira keilmuan saya itu berbasis pada apa yang saya baca dia di tidak aturan, memahami, gitu kan, peraturan kepolisian sendiri dalam hal ini kan, atau saya baca juga KUHP yang lama. Bergantian Bu Neti, mohon maaf Bu Neti, ini waktu kami berikan kepada Pak Rizal. Mohon maaf, silakan Pak Rizal. KUHP yang baru, saya kira semua kita pelajari, gitu kan. Saya sama dengan Bu Neti lah berbasis hukum, gitu kan. Saya juga advokat, masa tidak membaca aturan? Gitu kan, berdasarkan keyakinan atau tafsiran ya
yang saya lihat konteks itu seperti itu gitu kan, bahwa soal restoratif justice itu harus didasarkan kepada aturan yang jelas gitu, dan aturan yang jelasnya adalah seperti yang diangkat sekarang KUHP yang baru. Dan artinya itu juga tidak berlaku untuk Anda dan kawan-kawan gitu kan? Saya kira tidak berlaku, makanya kami menyatakan bukan hanya konteks prosedural, aspek yuridis, tapi juga aspek substansialnya gitu kan, bahwa kami tidak punya itikat untuk melakukan restoratif justice yang prestasinya bisa minta maaf, bisa ganti rugi, bisa melakukan kerja sosial. Oke, sebelum kita ke Bang Rifai, saya mau mendengarkan tanggapan sedikit Bu Neti terhadap pernyataan dari tersangka lain ini. Pak Rizal, silakan. Ya, Bu Neti. Ya, jadi itu ada KUHP tertuang di dalam 361 ketika peralihan KUHP baru itu harus dipelajari, dan ingat karena ini tertuang dalam delik aduan dan ada tidak tepatnya hukum untuk mentersangkakan Bang Egy dinarasikan dalam gelar perkara tersebut, dan Pak Jokowi menyetujui kesepakatan untuk berdamai. Nah, saya rasa itu sudah cukup, lebih dari cukup. Kenapa? Karena di situ kita udah menyampaikan Pak Jokowi bahwa tidak akan ada apa-apa, yang penting understanding, tidak minta tuntutan, gugatan yang dituangkan itu. Saya rasa itu narasi-narasi yang tertuang tidak harus kaku. Jika itu ada kesepakatan, tidak dianggap oleh pihak Pak Jokowi merasa merugikan dan segala hal, itu sudah oke menurut saya gitu. Ini bukan pendapat saya, karena itu narasi hukum yang tertuang gitu. Oke, kita bergeser ke Pak Rifai. Bang Rifai, kalau berbicara mengenai judul kita, peluang SP3 tersangka lain. Setelah kita tahu ada 2 tersangka, Egy Sujana dan namanya Hari Lubis, yang kemarin juga sudah ada restoratif justice, kemudian SP3, walaupun dipertanyakan ini banyak kejanggalan dan cacat hukum, Bang. Nanti kemungkinan ada potensi lain nggak untuk tersangka lainnya bisa SP3 juga? Saya komentarin dulu, karena bagaimana Pak Jokowi merupakan pihak yang membangun kesepakatan perdamaian. Karena juga katanya ada asas kemanusiaan di situ. Dan kami juga memberikan pandangan hukum. Jadi pertama perlu kita lihat bahwa dia aturan peralihan pasal 361 KUHP huruf A KUHP baru ditegaskan penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya undang-undang ini tetap menggunakan KUHP lama. Nah, pertanyaannya apakah KUHP lama menganut resusitasi atau tidak ya? Saya beda pandangan dengan Pak Rizal Fadilah. Di masa KUHP lama ada 3, jadi masing-masing diatur secara sektoral. Mahkamah Agung mengeluarkan perma, Kejaksaan Agung mengeluarkan seja, sedangkan Polri mengeluarkan Perpol 8 tahun 2021. Artinya RJ itu sendiri sudah ada sejak tahun 2021 di pihak kepolisian ya. Dan di situ diatur RJ boleh dilakukan. Yang menarik adalah yang dikecualikan adalah pasal-pasal tertentu seperti terorisme, keamanan negara, narkoba, dan tidak ada larangan di atas hukuman 5 tahun. Ya, justru karena kan biasanya dipertanyakan ini kan di bawah yang di atas 5 tahun itu diatur di KUHP baru. Karena kita menggunakan KUHP lama dan itu rujukan aturan peralihan KUHP baru, di KUHP lama tidak ada larangan di atas 5 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa dalil yang dibangun selama ini tidak sesuai ketentuan, dan artinya justru SP3 ini sah. Karena pasal yang diatur pun tidak termasuk dalam kategorisasi yang dilarang di Perpol 8 tahun 2021, silakan dibaca ya. Jadi ini sah-sah saja. Kedua, pertanyaannya harus maaf atau tidak maaf. Kunci dari RJ itu adalah pemaafan korban. Ya, pemaafan korban. Bulak-balik terdakwa minta maaf, kalau korban tidak memaafkan tidak bisa. Jadi kuncinya adalah di pemaafan korban. Jadi ini sebenarnya begini, kalau dulu kan pemidanaan itu silakan aja negara antara negara dengan pelaku ya asik sendiri, korban dilupakan. Nah, RJ ini beda. Korban kan selama ini justru akhirnya mendapatkan dampak sehingga harus diikut sertakan dalam penyelesaian perkara. Bahkan dia mendapat prioritas untuk menyatakan ini bisa berhenti atau tidak. Ya, jadi kuncinya pemaafan korban. Dan clear kemarin dinyatakan bahwa pertama ada kesempatan perdamaian, kedua Pak Jokowi memaafkan. Ya, bahkan saya pribadi cukup salut ya, beliau legowo, lugas, langsung menyatakan maaf dengan pertemuan yang begitu mendadak gitu ya.
Dan saya lihat ya inilah bedanya negarawan ya, Iya. cukup beliau bersabar. Dan sekalipun berkali-kali kan Bang Egy bilang tidak minta maaf. Itu Yes, dia. betul Bang, Pak Egy tidak minta maaf. Saya dapat informasi seperti itu. Tapi itu bukan Oh, persoalan. oke. Dengan datang ingin berdamai, ingin menyelesaikan dan bercerita tentang sakitnya segala macam, Pak Jokowi mungkin ada rasa kemanusiaan dan langsung memaafkan. Bahkan setelah itu kami dihubungi oleh ajudan untuk datang ke Solo. Saya nggak bisa hadir, yang datang Bang Yakub dan Bang Andra. Pak Jokowi menyatakan tolong Baik. dibantu proses RG-nya Untuk dua ini ya. untuk kedua ini, dan kami memang tentu kami berkoordinasi dan kami melihat secara hukum tidak ada persoalan. Oke, Bang, gini Bang, kalau kemudian artinya kalau Anda melihat secara hukum tidak ada persoalan soal RJ dan juga SP3 terhadap Egy dan juga Damai Lubis, artinya apakah Pak Jokowi masih juga membuka peluang untuk tersangka lainnya begitu? Karena kemarin kami juga sempat berbincang bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS yang mengatakan kami harap sih kemudian ini bisa berlaku adil ya untuk semuanya begitu. Nah, apakah ada peluang itu sebenarnya? Saat lagi jawab ya, kami jeda dulu.